Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, hadirin, saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk untuk cari ilmu. Mudah-mudahan berkah manfaat. Karena tujuan cari ilmu itu cari manfaat. Cari manfaat. Biar kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya, baik bagi manusia yang lain dan juga untuk makhluk Allah yang lain. Banyak manfaatnya. Nah, mau dapat manfaat yang banyak, kalau enggak punya ilmunya enggak bisa. Kalau kita punya ilmunya, nanti kita bisa menjadi manusia yang paling banyak manfaatnya. Karena itu, kalau belajar niatnya itu biar bisa dapat manfaat dan memberi manfaat. Insya Allah kalau begitu akan barokah. Tapi kalau kita belajar niatnya untuk jelek-jelekan orang, belajar niatnya untuk nyalah-nyalahkan orang, belajar niatnya untuk biar jadi yang dianggap paling pinter, paling benar, dan bisa merendahkan orang lain, na'udzubillah min dzalik. Yang model seperti itu neraka lebih dekat kepadanya daripada surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang semakin punya ilmu enggak akan semakin sombong. Semakin punya ilmu ciri-cirinya semakin merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Bukan di hadapan manusia. Kadang-kadang kita menganggap orang yang nunduk-nunduk itu orang yang rendah hati. Belum tentu. Kadang kita ini nunduk-nunduk tapi biar dipuji. Nunduk-nunduk ya, biar mendapatkan hati orang lain. Jadi mencari perhatian, mencari popularitas. Naudzubillah min dzalik. Ukurannya tidak sombong itu di hati, hatinya di hadapan Allah sadar enggak punya apa-apa, kemudian tidak merendahkan orang lain. Baik dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan apapun. Sikapnya tidak merendahkan siapapun karena sadar yang maha besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini saya udah janji akan membahas insyaallah cara memperoleh anak yang soleh atau solihah. Buat yang belum menikah cocok, buat yang sudah menikah juga cocok, buat yang sudah kadaluarsa juga cocok. Maksudnya kadaluarsa itu gimana? Ya usia pernikahannya sudah mendekati maut, 60 tahun ke atas ya. Buat kakek-kakek, nenek-nenek, ini kalau bagi anak muda sudah kadaluarsa. Meskipun masih banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang nikah. Ya, di masa senjanya menemukan jodoh. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Raudhah nanti di masa senjanya menemukan jodoh. Amin. Kok yang ngamini Didik kenapa nih? Ya insya Allah masa mudanya ya dapat jodoh. Maksudnya yang udah senja-senja, amin ini banter gitu ya. Yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Yang senja-senja, yang mungkin sendiri butuh dapat pasangan hidup, mudah-mudahan dapat gitu loh ya. Enggak
enggak repot. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, judulnya keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Dikatakan dalam berbagai tafsir, di antara kesenangan mukmin, itu kalau dia punya anak keturunan yang nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Masya Allah. Anak keturunan nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Pertanyaan saya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, kalau yang hadir saya bisa lihat wajahnya. Nah kalau pemirsa kan enggak ketokan, makhluk gaib. Buat saya ini pemirsa makhluk gaib dari saya, enggak ketokan. Pemirsa di rumah, pasangan hidupmu sudah menyejukkan jiwa dan anak keturunanmu sudah menenteramkan hati belum? Kalau sudah selesai itu. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya muncul mutiara kalam orang Jawa. Mangan, ora mangan, yang penting kumpul. Bisa kumpul sama keluarga itu kenikmatan yang luar biasa. Di hati kumpul, di luar hati juga kumpul. Anak yang soleh, anak keturunan yang nentremno ati. Kalau dilihat langsung ati nyes, nikmat. Itu kenikmatan yang gak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bu, mau ndak punya anak pinter tapi roknya buka? Bu, punya anak pinter tapi roknya buka, mau tidak? Lu aneh ya. Rok tuh saya rasa buka kabeh. Kalau rok nutup kan berarti dikafani ya. Ibu-ibu yang jeli toh mendengar pertanyaan saya. Ibu-ibu punya anak pinter roknya buka, mau tidak? Loh ya toh, takut terjebak. Udah, Habib nanyanya keliru, Bib. Itu bisa multi tafsir ya, bisa multi tafsir. Pertanyaan diralat. Ibu-ibu punya anak perempuan pinter pol. Juara dunia nomor 1. Tapi tidak menutup aurat di saat aurat harus ditutup. Kira-kira bangga atau sedih? Mikirose. Jok kesusu. Kamu cek tuh loh putri-putrimu di rumah, dicek. Bapak-bapak dicek putri-putrinya di rumah. Mana kebanggaanmu? Kebanggaanmu punya anak perempuan yang nutup aurat atau anak perempuan yang punya gelar sarjana tapi buka aurat? Kebanggaanmu yang mana? Gak usah dijawab. Ini bukan bab nyalah-nyalahkan anak ya, hari ini babnya nyalah-nyalahkan orang tua. Paham ya? Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda termasuk anak-anak yang auratnya lagi terbuka, tenang dulu. Bukan kesalahanmu semata, ya bukan kesalahanmu. Ini lagi pengajian ngoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu, selesai judulnya itu. Ya, ngoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah ini kita selaku orang tua itu masih kebanggaannya bukan pada anak nutup aurat, kebanggaannya bukan pada anak sholat umur 7 tahun. Saya kemarin ketemu Habib Ges Asgaf tuh di Jakarta, Masya Allah. Beliau ngomong sama saya, Alhamdulillah Bib, doakan anak saya. Anak saya umur 4 tahun, Fatimah itu, kata Habib Ges, udah hafal Aqidatul Awam. Masya Allah. Lah ngono lak bangga, anakku umur 4 tahun hafal Aqidatul Awam. Sementara kita, anak saya Bib, Alhamdulillah, umur 5 tahun udah bisa artis K-pop tahu semua. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang dihafal artis-artis, bukan yang dihafal ulama-ulama. Yang dihafal bukan ayat-ayat Al-Quran dan bukan nazam-nazam ilmu. Yang dihafal lagu-lagu enggak jelas. Saya enggak bahas halal haram, paham ya? Enggak bahas halal haram, tapi kita bandingkan gitu loh. Kita pengen punya anak yang model bagaimana? Yang anak kita masih kecil sudah ngapalkan Aqidatul Awam. Anak kita masih kecil, umur 4 tahun sudah sholat tahajud, atau anak kita masih kecil, lek-lekan nonton film. Yang mana yang kita banggakan? Ini bab nyalahkan orang tua, bukan nyalahkan anak. Jadi siapapun yang nonton tayangan ini, jangan salahkan anakmu. Saya lagi nasehatin diri saya dan dirimu.
selaku orang tua. Jelas semuanya? Jadi anak-anak aman ini. Wah, ini yang masih anak-anak nonton tayangan ini aman. Ya, kalau udah balik masih merasa anak-anak ya kebangetan. Iya. Bu, jelas. Jadi selama ini kebanggaan ibu di mana? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Ibu. Bu, kalau anak ibu selama ini loh ya, rodok bodoh enggak bodoh, rodok bodoh, tapi rajin sholat, ibu bangga tidak? Ojo jawab, jangan jawab. Ini pertanyaan untuk saya dan untuk hadirin semuanya. Jadi kalau mau punya anak soleh itu ya ini caranya. Hati kita dibereskan betul dulu sebagai orang tua. Hatinya didandani. Hatimu kemana? Hatimu ke surga. Hatimu ke Allah. Hatimu ke Nabi Muhammad SAW. Hatimu ke para sahabat. Hatimu ke keluarga Nabi. Hatimu ke para wali. Atau hatimu ke dunia. Cek. Nah kalau selaku orang tua sudah hatinya dunia, titik-titik yang dibangkakan itu adalah yang penting nak gak sholat, gak popo, yang penting besok ujian kamu lulus, Masya Allah. Isya, gak usah sholat isya nak, lanjutkan belajar. Subuh hilang pisan-pisan gak popo nak, lanjutkan belajar. Daripada nanti kamu ujian gak lulus, Masya Allah. Ini kalau udah orang tua meremehkan sholat, memandang remeh urusan akhirat, ya pantas kalau anaknya nanti jadi anak bejat, naudzubillah min dzalik. Pantas kalau anaknya enggak jadi anak yang soleh tapi jadi anak yang salah. Anak yang akhirnya di akhir usia orang tuanya nangis. Anak saya ternyata memilih pasangan hidupnya daripada saya. Anak saya enggak pernah telepon saya. Anak saya enggak pernah datang cium tangan saya. Anak saya enggak pernah kirim hadiah buat saya. Anak saya sekalinya telepon nagih hutang. Masya Allah. Jangan salahkan anaknya. Kita selaku orang tua itu waktu itu hatinya kemana? Ke Allah atau kepada selain Allah? Lihat tuh hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hatinya, walaupun beliau dibakar sama Namrud, ya dibakar sama Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam kan hatinya apa? Rabbi habli minas sholihin. Jadi yang dipengen-pengen, ya Allah beri aku anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik. Hasilnya apa? Dikasih Nabi Ismail alaihissalam. Bigulamin halim. Anak muda yang halim. Halim itu di atasnya sabar. Super sabar. Super sabar. Anak yang soleh, super sabar. Kenapa? Bapaknya minta anak yang soleh. Sementara kita ini kalau punya anak, mikirnya kemana itu loh? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kalau kita mikirnya pengen anak kita jadi orang soleh, anak kita pengen jadi wali Allah, anak kita pengen jadi orang ahlul jannah, ahli surga, ya insya Allah anak keturunan soleh solihah. Jadi kalau sekarang pemirsa dimanapun Anda berada, kita yang ada di sini, kok sering mendapatkan gangguan dari anak susah diatur, anak nggak nurut, jangan salahkan anakmu. Lihat prosesnya kamu punya anak sampai hari ini. Seperti apa? Bu, Ibu, mohon maaf ya Bu, saya mau nanya nggak usah dijawab ya. Nah Bapak sama Ibu tuh dulu dalam proses mencari anak itu mikir dongo apa mikir nubro? Nggak usah dijawab. Yang dipikir tata tertib menurut syariat atau tata tertib menurut film? Yang menjadi contoh film gak beres atau yang jadi contoh ajaran Nabi Muhammad SAW? Mana? Yang dipikirkan dongo sebelum berhubungan, ya agar nanti jadi anaknya soleh, solihah, gak kecampuran setan, atau yang penting sementing dua anak? Yang mana? Cek. Kalau ternyata kita gak perhatian sama doa, gak perhatian sama adab dan lain sebagainya, tidak ada kata terlambat. Ada waktu untuk memperbaiki.
Minimal dengan apa? Diistighfari. Astagfirullah, ini dulu anak-anak saya ini ya. Saya masih zaman itu belum paham. Jadi asal tubrak-tubruk, gak tahu doa, gak tahu ini. Sekarang mau saya perbaiki, ya Allah. Gak ada kata terlambat untuk minta sama Allah Ta'ala agar anak keturunan kita jadi anak yang soleh atau solehah. Jadi anak yang baik. Ikhwani rahimakumullah. Coba kita lihat. Ya. Jadi kalau mau punya anak soleh solehah syaratnya apa tadi? Orang tuanya arahnya kemana? Nabi Ibrahim, dzahibun ila rabbi. Saya mau pergi menemui Tuhan saya. Artinya hijrah ke tempat yang baik. Tujuannya betul-betul Allah Ta'ala. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karunia aku anak keturunan yang soleh. Coba kita lihat juga. Wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang jalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Doanya apa itu? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta pasangan hidup, anak keturunan yang menyejukkan hati, yang menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Bukan sekedar orang bertakwa, bukan sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan, yang bisa mimpin orang lain melaksanakan perintah. Yang bisa mimpin orang lain menjauhi larangan. Bahkan pemimpinnya semua orang-orang yang bertakwa. Mintanya itu akhirat. Mintanya akhirat. Saya mau kasih contoh. Hasil kalau orang itu minta anak akhirat. Hasilnya seperti apa? Pernah dengar Imam Ghazali? Rahimahullah. Namanya siapa? Muhammad. Ayahnya namanya siapa? Muhammad. Kakeknya namanya siapa? Muhammad. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya ayahnya Imam Ghazali dan kakeknya Imam Ghazali adalah orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali punya kakak, kakaknya namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa melihat yang di hati ayahnya Imam Ghazali adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi punya anak maunya satu keluarga namanya Rasul. Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad. Sementara kita satu keluarga namanya anak. Masya Allah hasil penelusuran Google. Lawang ceto namanya Nabi Muhammad SAW. Namanya Nabi Ahmad SAW. Namanya Nabi Toha SAW. Iya. Namanya Nabi yang lain ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran sudah ada. Lah tinggal di copy paste kan selesai. Lah kita ini enggak. Rasul, Nabi, akhirat belum di hati kita. Sehingga punya anak bingung kayak jeneng sopo. Masya Allah. Kadang campuran. Petaka merekah. Ben viral. Anaknya namanya siapa? Peta. Kependekan dari apa? Petaka merekah. Loh kok kasih nama petaka merekah gimana? Biar viral. Masya Allah. Biar viral. Jadi tujuannya viral. Bukan tujuannya mendapatkan keberkahan. Saya enggak mengatakan nama yang lain jelek. Enggak. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Ketika ngasih nama anak. Yang kita pikir itu akhirat atau dunia. Kalau yang kita pikir akhirat. Pasti nama anak arahnya ke akhirat. Kalau yang kita pikir dunia. Nama anak arahnya dunia. Jadi anak ini korban orang tua. Masya Allah. Nah, saya kan alhamdulillah dikasih nama Naufal, di dalamnya tersembunyi Ahmad. Ayah saya kan namanya Muhammad, mau dikasih nama Ahmad, kakek saya namanya Ahmad. Jadi dikasih nama Naufal, niru anaknya orang soleh. Artinya pria tampan yang dermawan. Saya punya anak, yang satu saya kasih nama Ahmad Anis, yang satu yang laki namanya Ali Abdul Qadir. Masya Allah, namanya Rasulullah, namanya Allah Abdul Qadir. Ya Ali, itu juga dari asma Allah. Ali juga namanya menantu Nabi Muhammad SAW. Dan juga namanya kakek saya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Namanya sahabat. Jadi kasih nama itu yang menunjukkan isi hatimu. Habib kenapa anaknya dikasih nama Ahmad Anis? Karena guru saya namanya Muhammad Anis. Kenapa dikasih nama Ahmad? Karena kakek saya namanya Ahmad. Kakek saya yang paling agung namanya Ahmad. Rasul saya namanya Ahmad di langit. Kenapa anak kasih nama Ali Abdul Qadir? Abdul Qadir hambanya Allah yang maha
berkuasa Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Abdul Qadir, ayahnya Habib Syekh yang meninggal ketika sujud dalam sholat Jumat, jadi imam sujud yang terakhir namanya Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jidah, wali besar namanya Abdul Qadir. Udah copy paste. Itu bukti cinta saya di hadapan para ulama. Selesai. Sampai di sini kok pada bengong kenapa? Hah? Ini cara mendapatkan anak soleh, berarti nomor satu dari mananya dulu? Orang tua, suami istri, bapak, ibu. Anak ini mau dibawa kemana, itu orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, semua bayi lahir, yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan seperti cetakan aslinya. Bersih, suci, gak punya salah, gak punya dosa. Lahir bagus, baik, grace, anyar, fresh. Bapak ibunya yang menjadikan itu gak iman sama Allah Ta'ala. Jadi arahnya kemana itu tergantung orang tuanya. Diawali dari hatinya orang tua. Hatinya orang tua. Ini para orang tua sudah sadar belum nih? Terutama yang lagi ngomong nih. Saya sendiri ya. Selaku orang tua ini punya anak mau buat apa? Makanya saya ngomong sama anak saya, walaupun mungkin ucapan saya jenengan gak setuju. Ya mungkin gak setuju. Saya ngomong sama anak saya, kamu jadi apapun bapakmu gak ngurus. Yang penting jadi orang baik. Jadi orang soleh. Kamu gak bisa ilmu apapun, bapakmu gak ngurus. Tapi kalau gak bisa ilmu sholat, gak bisa ngaji, urusannya sama bapakmu. Urusannya sama bapakmu. Kamu ya, mau modelnya seperti apapun, boleh. Tapi kamu harus jadi orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih aku gak ngurus. Ya insya Allah sugih kabeh amin. Ya, tapi bukan itu. Yang jadi urusan saya, sholat gak kamu? Kalau sholatmu gak bener, tak ajar. Jangan lihat saya kalau ngajar anak saya. Anak saya nggak ikut sholat jamaah di musola ini, ya. Satu kali handphonenya tak ambil, tak banting, tak remuk-remuk di depannya. Ya biar ngerti. Kalau kamu nggak ikut sholat jamaah, bapakmu marahnya luar biasa. Handphone gak ada arti nih buat bapakmu. Padahal belum balik itu. Ya belum balik. Kok lihat saya nggak enak kenapa? Larang handphone regane 5 juta, bar kuwi aku rada gelo. Ya Allah, larang tuh ya. Tapi yang namanya memberikan teladan itu kan jerbasuki mawa, ada biayanya, biayanya. Seorang ulama di Hadramut sana, maghrib sampai isya itu wiridnya baca Al-Qur'an. Enggak mau diganggu sama dunia. Itu dia pesen barang dari luar negeri, ya, barangnya itu dikatakan kontainernya dirampok orang di tengah jalan. Ternyata enggak dirampok, beritanya hoax. Hanya saja terlambat datang. Mestinya datang pagi, datangnya maghrib. Anaknya saking senengnya, barangnya bapaknya enggak hilang. Itu berangkat ke masjid lapor sama bapaknya. Bapaknya lagi ngaji, dipegang. Ayah, mau laporan. Laporan apa? Itu ternyata berkontainer-kontainer barang yang ayah pesen itu tidak hilang. Sudah datang terlambat. Jadi kamu mengganggu ayahmu baca Al-Quran hanya gara-gara uang berkontainer-kontainer. Iya, mulai saat ini juga jangan tunjukkan wajahmu ke hadapan ayahmu. Silahkan kamu pergi dari kota ini setahun jangan balik. Dikirim ke pondok pesantren sama bapaknya. Udah pondok pesantren. Coba kalau jenengan, anak soleh, Masya Allah, kabar gembira. Besok bapak kasih hadiah 10%. Bapak indonyo. Bapaknya dipikir dunia, ini bapaknya akhirat. Memang orang model begini dianggap gendeng nih. Dianggap gila oleh orang-orang yang cinta dunia. Tapi ini bapak cara mendidik anak agar cinta akhirat. Gimana caranya? Caranya seperti apa? Hati kita mau kemana dulu? Mau dibawa ke akhirat atau ke dunia? Kalau memang kita paham dunia itu cuma sementara dan pengen seneng. Nanti hidup kita punya anak-anak yang bisa nyeneng no hati. Kita harus bawa hati kita ke Allah. Nanti Allah akan bawa anak-anak kita juga kepada kita. Karena kita bawa ke Allah. Sama Allah diajari. Nak bapakmu, nak ibumu, nak bapakmu, nak ibumu. Gak ada nak bojomu, nak bapakmu kaono. Nak bapakmu, nak ibumu, nak bapakmu, nak ibumu. Itu akan dalam hati anak. Kenapa? Anaknya dibawa ke Allah. Allahnya akan bawa anak kepada orang tua. Selesai. Sebetulnya udah hatam nih pelajarannya.
Ibu, kok jadi diem semua kenapa? Bu, ibu tuh kalau pagi rajin banguni anak untuk biar nggak terlambat sekolah atau nggak terlambat sholat subuh? Jujur. Udah toh. Walaupun sekarang ada COVID kan tetap masih sekolah online ya. Bangun. Ayo cepat mandi. Nanti itu kamu terlambat online-nya. Nanti kalau video call sama ibu guru bagaimana? Subuhe cik ngorok, dik tau gak apa-apa. Sakno, kesian. Ya mirip sama orang tuanya soalnya. Kalau lagi tidur jangan diganggu. Orang tuanya kalau tidur pagi-pagi diganggu juga marah. Gak mikir akhirat. Kita nih loh ya, gak mikir akhirat. Saya ngomong begini, ini hari ini kajiannya, urusannya kita sebagai orang tua. Gimana kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, ya introspeksi diri. Dandani, mau dibawa kemana? Habis ini kita mati, gak suwi. 60-70 tahun mati, roto-roto kan begitu ya. 60-70 tahun itu gak lama, sebentar. Cepetnya luar biasa. Jenengan mungkin gak ngerasakno, walaupun ngerasakno. Jenengan rasa-rasakno tapi gak kroso. COVID-19 ini udah berapa bulan? Hitungan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah 6 bulan. 6 bulan jenengan maskeran. 6 bulan jenengan jaga jarak. 6 bulan jenengan harus social distancing, physical distancing dan lain sebagainya. 6 bulan. 6 bulan harus sekolah dari rumah, 6 bulan harus video call, harus pakai aplikasi macam-macam. Sudah 6 bulan, gak kroso kan? Ngerti-ngerti 6 sasi 6 bulan. Nah sebentar lagi ngerti-ngerti mati. Tak kandani awakmu. Lebih baik saya ngasih tahu daripada malaikat Israel yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu malaikat Israel kan juga pasti langsung tuh ya, cedak tenan gitu kan. Kalau saya kan masih rata-rata pakai ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Para orang tua, nomor 1 apa kalau pengen punya anak soleh dan solehah? Hatinya orang tua harus kepada Allah. Hatinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau udah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis akan minta sama Allah. Ya minta sama Allah. Doa, zikir, wirid, itu akan dijalani. Sebentar, saya akan buktikan yang hatinya ke Allah. Imam Ghazali tadi ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu alimnya seperti apa? Sepol-polan lah. Orang kalau nggak seneng sama Imam Ghazali itu udah cukup. Tidak cinta Imam Ghazali berarti hati ini bobrok, selesai. Kalau mau ngetes orang itu orang baik atau nggak baik, nggak cinta sama orang baik berarti orang jelek, selesai. Kalau orang baik mesti cinta orang baik. Nggak mungkin orang baik kok nggak cinta orang baik, tidak mungkin. Ya, karena hati itu akan saling mengenal, hati akan saling menyerupai. Kalau ada orang jelas-jelas baik kok nggak seneng maneh. Ada orang kok nggak seneng Nabi Muhammad SAW, mesti elek gitu, selesai. Kan begitu ya, pasti jelek. Ukurannya begitu, perkara nanti wallahu alam. Kita ngukur dengan saat ini, perkara nanti kita doakan sadar, kita doakan tobat, kita doakan semoga jadi orang yang jauh lebih baik nanti. Tapi saat ini kasat mata, kalau ada orang baik, kok ada orang yang gak cinta sama orang baik, berarti yang gak cinta. Ini saat ini dia orang jelek. Jangan ngomong nanti, dihukumi nanti ya selesai. Insya Allah nanti orangnya tobat, insya Allah selesai gitu ya. Tapi buat kita, ini bukan buat ngukur orang lain. Kalau sampai kita gak bisa mencintai orang-orang baik, berarti kita orang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ghazali rahimahullah, Masya Allah. Beliau ulama, kakaknya juga ulama. Cek pekerjaan ayahnya apa? Pekerjaan ayahnya itu hobi pengajian. Dari satu pengajian yang satu ke pengajian yang lain. Hobinya cari ilmu. Yang diminta apa? Beda dengan jenengan jujur mawon. Ya, mayoritas kita ini hadir majelis cari hati tenang, betul ya? Masalah selesai. Ayo ngaku utangnya akeh, gitu kan ya? Biar lunas. Cari jodoh nggak dapet, biar ketemu jodoh, ya kan? Suaminya ruwet, biar akhirnya nggak ruwet lagi. Istrinya ruwet, siapa tahu ketemu yang lain di pengajian, ngawur kamu ya. Suaminya ruwet, ya doa, istrinya ruwet, doa, biar solusinya selesai masalahnya. Utang banyak, rezeki seret, rata-rata kita hadir pengajian begitu.
Bagus, bukan salah, bagus. Tapi kalau ayahnya Imam Ghazali nggak mikir dunia belas, nggak mikir utang atau melarat miskin tingkat pol. Ayahnya Imam Ghazali itu melarat super, sangat melarat. Dan teman-temannya orang-orang miskin, orang-orang susah. Tapi yang diminta di pengajian apa? Angkat tangan kalau pengajian, rampung pengajian angkat tangan. Allahumma rzuqni, ya Allah beri aku rezeki anak seperti ulama ini. Masya Allah. Jadi keliling dunia itu kulaan minta anak mirip ulama yang ditemui. Allahumma beri aku anak seperti ulama ini. Ya Allah beri aku anak seperti ulama ini. Dikasih sama Allah enggak nanggung-nanggung. Dua-dua anaknya jadi ulama. Lah kalau kita, Allahumma jadikan anakku seperti orang kaya ini. Jadikan anakku seperti konglomerat ini. Bukannya jelek, saya enggak ngomong jelek ya. Cuman beda itu loh. Beda keinginan, beda tujuan, beda harapan. Harapannya sangat berbeda. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. 30 menit sudah saya berbicara. Udah cukup jelas? Di mana masalahnya? Orang tuanya harus ke akhirat. Nah, kalau udah harus ke akhirat, ya otomatis dia akan jaga semuanya. Gak mungkin anaknya dikasih makanan haram, gak mungkin. Saya ditanya kemarin sama di WhatsApp, Habib saya minta amalan, istri saya lagi hamil, biar anak saya jadi anak yang soleh solihah. Saya minta amalan, zikir wirid, gak tak kayak zikir wirid. Ya, saya yakin dia pasti udah baca zikir-zikir wirid gitu kan ya. Saya kasih satu nasihat simple, mudah-mudahan gampang juga, sederhana. Jangan masukkan makanan haram ke perut istrimu, selesai. Pastikan semua yang masuk mulut istrimu halal. Tidak ada yang tengah-tengah, syubhat-syubhat minggir. Halal, betul-betul halal. Kalau yang masuk ke perut istrimu halal, insya Allah anakmu soleh dan solehah. Selesai. Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari haram lebih layak disantap api neraka. Itu diantara maknanya. Kalau kita masuk makanan haram ke tubuh kita, otomatis tubuh kita akan bergerak ke neraka. Susah diajak taat, maunya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Itu otomatis. Enggak bisa dicegah, itu mesin otomatis. Nah, terus cara mencegahnya bagaimana? Ya istighfar, tobat. Istighfar yang banyak, tobat yang banyak. Biar pengaruhnya rodok ini. Istilahnya ditawarkan. Kalau racun ada penawarnya. Dengan penyesalan, dengan tobat, ya Allah itu. Ini kalau sekarang yang masuk haram, bahkan orang tua prinsipnya, terus haram didik gak apa-apa. Ya, penting urip. Haram sedikit gak apa-apa, yang penting hidup. Balikan prinsipmu, mati gak apa-apa, yang penting gak kemasukan haram. Itu akan lebih indah, wangel lebih pancen. Punya prinsip begitu memang susah, tapi kan minimal prinsip di mulut, siapa tahu nanti sampai ke dalam hati. Kalau tidak kita mulai dari mulut dulu nggak akan pernah sampai ke hati. Pokoknya saya mau cari yang halal, dipecat dari perusahaan nggak jadi masalah, hidup miskin nggak jadi masalah, barang miskin tenan masalah. Setelah dipecat akhirnya masalah. Wah ini gara-gara saya dengarkan nasihatnya Habib Novel, hidup saya susah sekarang. Saya keluar dari kantor ini. Padahal dia dengarkannya nggak sampai selesai ya. Nah urung kuat ya awakmu pegel ning ati sik gitu kan ya. Hati nggak suka dulu, nanti ya susun strategi mulai usaha yang halal sampai bisa meninggalkan semua yang haram ya. Ada prosesnya, prosesnya. Nggak boleh kemasukan yang haram mulutnya istri. Dikatakan ada seorang ulama, jenengan percaya boleh nggak percaya boleh. Kalau saya percaya karena ini ilmunya ulama. Ada seorang ulama itu, Masya Allah, kitab tuh dihafal. Bukan seperti saya dibaca, ini kitab dihafal. Kalau kita ini udah baca aja masih keliru. Ini dihafal. Tapi ada kalanya ulama tersebut ketika ditanya sesuatu, ada kalanya sempat berhenti sebentar, hafalannya hilang semua. Blank. Setelah itu balik lagi. Akhirnya ditanya sama teman-temannya. Kami perhatikan engkau ini terkadang blank, kehilangan seperti ada di mana gitu, enggak langsung jawab, seperti orang yang hilang sesuatu. Ada apa? Maka dijawab, iya,
ibu saya dan ayah saya menceritakan tentang saya di masa kecil. Saya di masa kecil. Orang tua saya itu, ayah saya melarang ibu saya menyerahkan saya ke pembantu. Enggak boleh. Jadi harus betul-betul dipegang oleh ibu saya. Enggak boleh dikasih makan kecuali oleh ibu saya. Enggak boleh dikasih minum kecuali oleh ibu saya. Nah suatu hari ibu saya itu lengah karena ngurusin masakan atau apa. Saya nangis, ditaruh sendiri saya nangis. Pembantu saya enggak tega. Lihat saya nangis digendong. Kebetulan dia juga lagi punya ASI. Akhirnya saya disusuin pembantu saya. Sempat minum beberapa kecap. Kemudian ibu saya tahu, ayah saya tahu, diambil sama ayah saya. Langsung saya dimuntahkan. Jarinya ayah saya dimasukkan ke mulut saya, diloloh biar muntah-muntah. Nah itu saya muntah-muntah. Ternyata bagian dari air susu itu sudah ada terlanjur nyampur sama tubuh saya. Nah saya yang blank-blank itu gara-gara pengaruh air susu pembantu saya. Yang pembantu saya makanannya enggak jelas. Karena kumpul sama orang banyak makanan enggak jelas. Nah kalau ibu saya makanannya harus betul-betul halal. Yang syubhat enggak boleh masuk. Nah ini karena ada yang syubhat masuk ke perut saya. Masih bayi pengaruhnya sampai saya tua ini. Masya Allah. Jadi kalau jenengan enggak apal ke wajar. Beb saya kok ngapalkan kok susah ya Beb, wajar-wajar sudah toh ya. Kita ini blokos kakek haram gitu aja. Kalau kita ini sudah kebanyakan haram, semoga ya Beb gak ada yang haram, ngaku wes lah kakek haram. Kita ini kebanyakan haram, makanya istighfarnya yang banyak. Nanti kalau kita menghibur diri gak ada yang haram, tambah ngerti-ngerti rokok kan auzubillah min dzalik. Lebih baik sadar diri, banyak yang haram masuk, makanya istighfar yang banyak, satu hari istighfar minimal 100 atau 1000 ya. Diperbanyak istighfarnya, biar apa? Sadar diri mas, wawahe dhewe kakek haram, masa gak tau istighfar sing akeh. Minimal ono penawari. Sadar diri. Ini pengaruh makanan haram masuk ke perut anak seperti itu. Makanya jadi orang tua hati-hati. Gak ada kalimatnya itu tolabur rezeki itu gak ada, tolabul halal. Mencari yang halal, bukan mencari rezeki, cari yang halal. Kalau enggak halal enggak usah dicari. Semua yang masuk ini harus diperhatikan betul. Memang enggak gampang. Mudah tapi enggak gampang. Butuh kesungguhan untuk neliti. Ibu diajak suami ke rumah makan. Aromanya sungguh sedap. Restorannya indah. Makanannya enak. Penyajiannya oke. Langsung masuk atau nanya dulu? Ibu. Di dalam yang makan pada kerudungan semua. Yang juali pakai kopiah. Lah koki. Loh koki kan pakai kopiah juga kan ya? Kopiah koki gitu loh ya. Ibu kira-kira langsung masuk atau nanya? Jujur Bu. Masuk. Terus kalau Bapak ngomong sama ibu, kira-kira halal gak ya? Ibu kira-kira gimana jawabannya? Insya Allah halal. Gitu ya Bu? Insya Allah halal. Insya Allah halal. Ada enggak upaya untuk ngecek? Nanya ke dapur. Berani enggak nanya sama dapur? Itu hak konsumen loh. Hak konsumen yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia untuk nanya sama koki. Ya untuk nanya. Ada campuran ini apa tidak? Makanya apalno cateten nih campuran yang haram yang nggak boleh di dapur ini. Jangan-jangan ibu tiap hari masaknya pakai itu. Pantas bapak begitu Bu. Pantas bapak itu kalau lihat yang begitu jadi karena ibu-ibu yang ngasih makan. Makanannya membuat bapak matanya begini. Ada enggak? Bu, ibu, jangan-jangan ibu belanjanya juga enggak mikir halal haram itu. Ketika beli ayam tuh belinya di tempat orang yang nyembelihnya bener atau enggak bener itu. Atau asal ketoi pite ayu gitu. Yang mana? Nah ini penting sekali masalah halal haram makanan masuk, minuman masuk ke perut betul-betul harus difikirkan. Karena ini urusan untuk tubuh kita dan anak keturunan kita. Jelas ibu-ibu? Kenapa saya teriaknya ke ibu-ibu? Karena yang banyak makan ke mulut perut ya itu
ibu-ibu, yang ngasih makan juga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lah memegang kendali kekuatan di rumah tangga. Halal tidak? Ya termasuk air. Airnya halal tidak? Maksudnya airnya halal tidak itu bagaimana? Ya kira-kira airnya mencuri atau tidak? Kadang meterannya diputer-puter gitu. Masya Allah, biar murah diputer-puter gitu ya. Dikei macam-macam biar muter alon gitu ya. Nah, itu kan trik-trik untuk mencuri PDAM itu kan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin PDAM bisa ditipu, tapi Tuhanmu nggak bisa ditipu. Allahmu nggak bisa ditipu. Haram ini masuk. Haram masuk, ngeri. Makanya kita kalau mau makan di tempat nanya, ini halal enggak? Tanya. Yang seperti saya ceritakan waktu itu loh. Saya di bandara mau makan, nanya, jawabannya membuat saya langsung makan. Maaf Pak. Ya sebetulnya saya rada sebel juga sih. Yang lain dipanggil Mas, saya dipanggil Pak. Apa ya kita tua banget gitu ya. Maaf Pak, saya kalau haram juga tidak mau kerja di sini. Saya cari halal. Jawabannya Masnya itu begitu, yang di dapur. Jawaban saya langsung, pesen menu apa? Menunya apa? Bawa sini. Mantep Mas, lanjutkan gitu ya. Lanjutkan. Jadi dia yang dipikir cari yang halal. Dan sebelum saya ngomong jauh-jauh, intinya kalau pengen punya anak soleh, nomor satu kita harus ke Allah. Kalau udah ke Allah, semuanya akan diteliti. Cara hubungan dengan pasangan hidup diteliti, cara makannya diteliti, cara minumnya diteliti. Iya, semuanya diteliti bawa ke Allah Ta'ala. Yang kedua, ini saya ambil pokok-pokoknya aja. Karena kalau mau dipretelin satu persatu, lama ini. Yang kedua adalah, kamu harus jadi anak yang soleh. Jadi kalau pengen punya anak soleh atau solihah, syaratnya kita sebagai manusia ini juga jadi anak yang soleh dan solihah untuk orang tua kita. Nah kalau kita sama orang tua kurang ajar, kok berharap nanti anak kita mau gak kurang ajar, ya gak mungkin. Siapa kurang ajar sama orang tuanya, Allah akan jadikan anaknya kurang ajar sama dia. Siapa kasar sama orang tuanya, Allah akan jadikan anaknya kasar sama dia. Kalau sekarang belum entenono. Ojo ngomong, saya enggak gitu, Bib. Entenono, bariki, tak jamin bariki. Itu anak yang kurang ajar sama orang tua, kontan di dunia akan dibalas. Entah dengan anak kandungnya atau cucunya, akan kurang ajar sejadi-jadinya. Habib kok malam ini galak? No, urusan anak kurang ajar saya galak. Sebab Allah marah kepada orang yang durhaka sama orang tua. Allah marah. Jadi saya harus gaya marah juga. Gaya. Maksudnya ya gitu ya. Bu, jelas. Ibu, jelas. Apa? Ini kadang-kadang itu ibu-ibu itu loh. Mohon maaf ya Bu, ibu di sini gak termasuk. Ibu-ibu itu anaknya diurusi sama neneknya anak, diurusi sama kakeknya anak. Jadi orang tuanya ngurusi. Itu kadang ibu-ibu itu marahin kakek nenek tadi. Ayahnya itu dimarahin. Anakku kok dibegitukan? Ibu kok marahin anakku? Ibu kenapa? Anakku dilarang begini, anakku dilarang begitu. Ibu kenapa? Masya Allah. Ini orang tua model begini entenono, anakmu kok bales. Jadi kalau pengen punya anak soleh dan solihah, jadilah kita anak yang soleh dan solihah. Selesai. Kalau kita jadi anak yang soleh dan solihah, pasti Allah kasih kita anak yang soleh dan solihah. Sederhana. Urusan orang tua itu ya begitu, kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Kalau berbuatnya itu baik sama orang tua, akan dikasih keturunan anak yang baik. Tidak usah jauh-jauh. Ibu saya, ayah saya, alhamdulillah bekti sama orang tuanya. Alhamdulillah bekti sama orang tuanya. Walaupun saya belum bisa bekti sama orang tua saya, alhamdulillah enggak kurang ajar aku. Ya alhamdulillah aku enggak kurang ajar. Saya hargai orang tua saya hargai ayah saya hargai ibu saya hargai kakek saya hargai nenek saya. Terus ke atas, tak hargain bener. Karena apa? Karena orang tua saya sama orang tuanya baik, Allah jadikan saya, adik-adik saya, kakak saya, sama orang tuanya hormat. Baik. Sederhana. Padahal kalau dilihat, ya orang tua saya enggak tiap hari duduk ngedepi saya begini, ya enggak. Ya enggak seperti itu. Jadi yang paling penting nomor satu, selaku orang tua hatinya dibawa kepada Allah.
Nomor 2, selaku orang tua, kita kepada orang tua kita sendiri juga harus bekti. Kalau enggak bekti, jangan mimpi punya anak yang soleh dan solihah. Sampai di sini jelas? Dah. Yang ketiga, Habib tadi kalau bekti sama orang tua itu ada dalilnya enggak? Nanti akan dikarunia anak yang soleh dan solihah. Sebetulnya saya tuh ya enggak perlu mengucapkan dalil-dalil ya. Sudah cukup banyak dalilnya. Tapi ya kadang kelompok-kelompok yang butuh dalil ini loh. Kan kalian salah satu diantaranya. Ya butuh dalil itu ya, gak puas kalau gak dikasih dalil. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Kama qala sallallahu. Berbaktilah kepada orang-orang tuamu, ayah, ibumu terus ke atas. Allah akan menjadikan anak keturunanmu bekti sama kamu. Selesai. Itu yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau pengen punya anak soleh dan solehah, yang paling penting doanya orang tua ke anak. Dari semua amalan itu ya, amalan paling penting doa kita selaku orang tua ke anak. Cek di Al-Quran. Nabi Ismail alaihissalam itu jadi solehnya umur 40 tahun atau masih kecil udah soleh? Masih kecil sudah soleh. Pertanyaannya, Nabi Ismail itu diasuh oleh ibunya atau oleh ayah dan ibunya? Ngasuh tuh ya. Hanya ibunya yang mengasuh. Ayahnya di luar negeri. Datang cuma sebentar nilai pergi lagi, betul ya? Yang terus mendampingi adalah ibunya. Artinya bukan asuhan dari dua orang tua. Bukan Nabi yang mengasuh. Yang mengasuh wanita solihah. Ibunya Nabi Ismail bukan Nabi. Enggak ada perempuan jadi Nabi. Yang ngasuh perempuan solihah. Ayahnya yang Nabi enggak ikut mengasuh langsung. Tapi kenapa Nabi Ismail umur 10 tahun diminta nyawanya? Nah, aku bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Jawabannya, ya abatif al-matumar, wahai ayahku laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Nyawanya dikasihin, nyoh PN gitu. Enggak apa-apa ya, lanjutkan saja perintah yang diperintahkan kepadamu, laksanakan. Kok bisa umur 10 sampai 12 tahun punya hati yang seperti itu? Jawabannya adalah ayahnya enggak pernah mandek doa, Rabbi habli minas solihin. Ayahnya enggak pernah mandek ibadah. Jadi anak soleh itu karunia dari Allah Ta'ala untuk orang tua yang soleh. Kalau kita soleh, kita akan dikasih hadiah Allah anak yang soleh. Dalilnya, dalil lagi. Tidak apa-apa, tak bacakan ayatnya biar jelas. Ya, Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Di situ ada doa, wa balagha arba'ina sanah, ketika mencapai umur 40 tahun berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu Al-Ahqaf ayat 15 yang di akhir ayat itu kan di antara doa yang panjang mengatakan, ya Allah tolong jadikanlah aslih li fi dzurriyyati. Jadikan anak keturunanku itu baik untuk aku. Baik untuk aku artinya apa? Anak keturunan ini jadi orang yang soleh dan solihah, yang bekti pada orang tuanya. Gimana bisa punya keturunan yang soleh dan solihah tadi? Ternyata dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia mendoakan orang tuanya, bersyukur atas nikmat kepadaku, nikmat kepada orang tuaku, ingat sama orang tuanya, wa na'amal solihan. Dan ya Allah beri aku kemampuan untuk amal soleh. Dia amal solehnya kenceng. Hasilnya apa? Dikasih keturunan yang soleh dan solihah. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solihah, kitanya harus berjuang jadi orang soleh. Kalau perempuan ya solihah. Berjuang. Nanti hadiahnya dikasih anak yang soleh dan solihah. Itu hadiah. Contoh Nabi Ismail. Ya, contoh Nabi Yahya. Ya, contoh Nabi Yahya. Udah itu nabi semua, mesti kalian ngomong begitu. Ya udah yang bukan nabi, perempuan. Siapa? Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu solihahnya umur berapa? Jadi ini ilmu parenting ini akan bingung kalau menghadapi begini nih. Karena belum sempat diparenting itu loh, belum sempat digunakan ilmu parenting udah solihah. Kalau sekarang ini ilmu parenting untuk menciptakan anak menjadi anak yang baik, kan begitu ya. Ini belum diparenting udah jadi baik. Belum dididik sampai balik udah jadi
baik, kecil udah baik, lahir sudah baik, terus baik. Kenapa? Karena orang tuanya dari awal minta, ya Allah, jadikan bayi yang di perutku ini ya untukmu ya Allah. Ngabdi kepadamu, ibadah kepadamu ya Rabb. Jadi bayi di perut itu udah diwakafkan lillahi ta'ala. Nah kalau orang sekarang kan ibu-ibu enggak. Gitu ya nak ya, kamu lebih rajin sholat daripada mencium tangan ibumu. Masya Allah. Memang betul mencium tangan ibu utama, tapi nodol anakmu sholat yang kudune seneng toh ya. Kamu lebih rajin baca Al-Quran daripada menemani ibu. Loh ini piye nih ibu ini. Ya kalau anaknya baca Al-Quran senang lah wah ibu, nak ngaji terus. Ibu tak di sampingmu tak kancani, nak ngaji terus, nak baca Al-Quran terus. Kan seperti itu. Saya berapa waktu lalu ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan saya jadi Yusuf Mansur yang punya pondok tahfidz Quran dan luar biasa. Yang punya kemampuan, keilmuan zahirnya juga luar biasa. Bukan karena apa-apa, karena ibu saya yang tiap hari sujud, tiap malam sujud, nangis doakan anaknya. Ibu saya waktu kecil saya kalau mau mandi dibukakan kancing saya dengan sholawat, guyur dengan dibacakan sholawat, diandui dengan disolawatin, rampung didoakan. Ya Allah jadikan anakku ini wali-walimu. Ya pantas kalau anaknya cinta Al-Quran, anaknya cinta Al-Quran. Karena ibunya begitu. Anaknya diarahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita lihat ternyata Sayyidatuna Maryam masih kecil sudah jadi orang yang luar biasa. Rahasianya di mana? Ibunya doa. Ibunya anak ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahnya doa. Anaknya keluarga Imran semuanya ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebut Al-Imran. Ada namanya dalam Al-Quran. Keluarga Imran. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Nah ini memang bab untuk orang tua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah yang sedikit itu cukup. Ilmu tentang jadi berupaya punya anak yang soleh dan solehah. Udah cukup, gak usah diperpanjang. Detailnya gimana nanti akan saya ajarkan detailnya pada kesempatan yang lain. Tapi globalnya seperti itu, makanya calon-calon temantin mulai mikir dari sekarang. Kalau punya anak itu buat tulisannya anakku, aku pengen punya anak jadi wali. Punya anak jadi wali, punya anak jadi wali. Nanti saya kalau punya anak laki-laki mau saya kasih nama Muhammad. Masya Allah, saya punya anak kasih nama Ahmad. Itu saya waktu berangkat umroh, teman umroh saya itu anaknya semua Muhammad. Semua nama anak kasih nama Muhammad, Muhammad, belakangnya yang beda. Jadi anaknya 4 tuh namanya Muhammad semua, Masya Allah. Saking cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu yang perlu dicontoh. Dah terakhir, kalau ada yang mau bertanya silakan WA ke nomor saya. Insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaannya. Insya Allah. Ya, boleh saya baca-baca dulu ini? Beb, kalau kokinya bohong bilangnya halal, tapi sebenarnya makanan itu haram gimana, Beb? Ya wis, nasib. Artinya tidak berdosa, berdosa. Enggak, udah usaha maksimal kan ya? Udah usaha maksimal. Enggak usah mikir kedawan gitu. Nanti kalau kokinya jujur, ternyata yang jual sayur bohong gimana? Waduh, kedawan itu. Nanti kalau yang jual sayur sama jual ayam jujur, ya ternyata itu yang ngasih makan ayamnya tidak jujur. Ayamnya dikasih makanan dari haram. Ternyata kebunnya itu hasil zolimi orang. Gimana Habib? Waduh mas stres mas, gak kuat aku. Pertanyaan ruwet itu. Saya nggak ngajari sampai sedetail itu, bukan makomnya, makomnya. Makom kita ini semua ya digledek gitu aja kok ya. Yang penting nanya aja, kalau dijawab halal udah selesai, haram ya sudah selesai. Gak usah terlampau jauh, belum makomnya. Nah, makom kita yang jelas-jelas saja. Ya. Jangan telepon, gak akan saya angkat. Kok terus telepon? Ya, ada wanita yang sakit ayan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia minta didoakan sembuh. Maka Rasul ngasih pilihan. Mau didoakan sembuh atau sabar. Ya kalau sabar, maka kamu akan masuk surga. Pertanyaannya tuh gitu. Kok enggak minta didoakan sembuh kenapa? Kok Rasulullah enggak doakan sembuh kenapa? Tapi wanita ini wanita yang solihah.
Kelanjutannya itu akhirnya, ya Rasulullah kalau begitu saya mau surga saja. Biar saya sakit ayan enggak apa-apa, tapi saya mau surga. Tapi saya minta tolong didoakan saja kalau saya ayan aurat saya enggak terbuka. Masya Allah. Jadi kalau ayan itu tetap auratnya tertutup, dijaga sama Allah Ta'ala. Yang itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan nih, terus kenapa kok enggak didoakan sembuh? Jadi Allah Ta'ala tuh ngasih orang ujian, ya. Itu sudah takarannya untuk kebaikan orang tersebut. Untuk kebaikan orang tersebut. Sepuronipun mas. Kalau jenengan kok ndelalah rezekinya setahun seret apik. Bagus. Jangan gersu loh. Bagus. Alhamdulillah. Al-Malaratu setahun. Masya Allah. Syukuri. Ya. Tapi kalau jenengan minta biar dapat solusi, bagus. Seperti perempuan tadi kan datang kepada Nabi Muhammad SAW, cari solusi, bagus. Lah gandeng yang didatangi Nabi kan bisa ngomong. Nabi kan bisa ngomong. Kamu kalau sabar, surga, kan gitu. Kalau kamu pengen sehat, ya didoakan sehat. Tapi tiket ke surganya hilang lewat sakitnya tadi dulu. Iya ya, rodo angel nih. Ngomong sama orang zaman sekarang ini ya agak susah. Contoh. Ustadz Is dah buat contoh. Ustadz Is tak kasih pilihan. Ustadz kamu push up 2000 kali. Push up 2000 kali. Tapi ya ada tapinya. Kamu tak kasih mobil. Sama ya udah kamu gak usah push up. Tapi gak tak kasih mobil. Pilih mana? Kalau yang paham loh. Yes. Tak ketang nyicil 2000 kali gak apa-apa, mandek leren 2000 untuk mobil kan begitu ya. Untuk mobil. Tapi kalau merasa gak sanggup, udah saya gak push up saja gak dapat mobil gak apa-apa. Saya bisa cari mobil lewat jalan yang lain. Betul kan ya? Bisa. Tapi ini kan sudah di tangan. Paham enggak? Ketika kamu dipecat, itu kamu lagi diuji. Kamu kan gak cari ujian. Kamu gak cari ujian lagi diuji. Kalau kamu bersabar, itu tiket ke surga gitu loh. Walaupun kamu bisa masuk surga insya Allah dengan cara yang lain. Tapi kan harus cari dulu. Dengan tahajud, harus tahajud dulu. Belum tentu tahajudmu diterima. Tapi kalau melaratmu udah jelas keterima. Paham enggak? Sakitmu udah jelas keterima. Paham enggak? Susahmu udah jelas keterima. Ini jelas loro. Jelas aku gak nge duit. Kan begitu. Ya tinggal sabar. Beb gak sanggup, ya wes gak apa-apa. Gak sanggup gak apa-apa. Minta sama Allah Ta'ala yang lebih enak boleh. Minta lebih enak boleh, tapi tiketmu lewat jalan itu otomatis terhapus. Nah, Nabi SAW karena sayang sama umatnya, tidak mendoakan sembuh saat itu, bukan tidak mau mendoakan, ngasih pilihan. Kalau mintanya sembuh, ya didoakan sembuh. Kalau dia pengen dapat surga, sama Nabi enggak didoakan sembuh. Biar tetap sakit karena sakitnya menghapus dosa, menaikkan derajat, dan di situ ada surga. Perempuan tadi pintar. Nah, kalau cuman sabar gara-gara ayan masuk surga, enak ini. Wes enak, gak apa-apa Nabi. Ayan gak jadi masalah, tapi tolong nanti aurat saya dijaga, didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak terbuka aibnya, gak terbuka auratnya, kehormatannya tetap terjaga. Bu, kalau engkau suruh milih begitu kira-kira milih sehat atau ayan? Angel cuma ngaku-ngaku ya. Itu enggak mudah. Ada juga yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW mengeluhkan matanya enggak bisa melihat. Maka Rasul ngasih pilihan, saya doakan kamu nanti melihat. Atau kamu sabar, kamu dapat surga. Ada pula yang enggak kuat pengen melihatnya, didoakan bisa melihat. Bebas. Bukan berarti kemudian kalau pilih sehat itu jelek, enggak. Paham ya? Bukan berarti kalau pilih sehat jelek, enggak. Tapi Rasul ngasih pilihan. Ini loh ada tiket masuk surga. Mau dipakai enggak? Mau dipakai sabaro. Kalau enggak mau dipakai ya lewat jalan yang lain. Sampai di situ jelas? Alhamdulillah. Lanjutkan. Ting. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya. Saya sadar dulu bukan anak baik pada orang tua, sering tidak taat. Iya nonton ini, asik nih. Mulai was-was. Ya, oke. Tenang aja.
Saya ini sadar dulu bukan anak baik pada orang tua, sering tidak taat. Sekarang posisi sekarang saya sudah punya anak, saya takut apa yang saya lakukan terjadi pada saya. Waduh lah, awakmu ngopo? Kamu apakan orang tuamu? Bagaimana cara saya berusaha untuk mengurangi hal yang buruk yang akan saya terima? Loh, jangan dikurangi. Hal buruk itu jangan dikurangi, hapuskan kok dikurangi, emang sanggup? Kalau minta jangan dikurangi, minta agar hal itu tidak terjadi pada saya, kan begitu. Masa mintanya agar dikurangi, jangan. Kelihatannya ini sangat mungkin banyak kelakuan enggak baiknya sama orang tua. Maaf yang nanya, saya buat bercanda ya, bukan saya jelek-jelekan Anda. Kalimat yang Anda tuliskan ke saya menunjukkan Anda sudah tobat. Menunjukkan sudah tobat. Orang tobat itu dihapus dosanya sama Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktikan tobatmu kalau orang tuamu masih hidup, datang, jangan ditunda. Jangan ditunda. Sekarang juga ini kalau dekat rumahnya, datangi. Malam enggak apa-apa. Datang malam-malam. Kamu kalau mau dikasih duit aja suruh jemput malam berangkat kok. Betul. Iya, datang malam-malam. Assalamualaikum, nangis, delosor, gulung-gulung, gelundung. Pokoknya nyesel betul. Maafkan saya. Tunjukkan penyesalan yang luar biasa. Setelah itu berbuat baiklah kepada orang tuamu terus. Baikin orang tuamu dengan apa yang bisa menyenangkan. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, sekarang juga mintakan ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Doakan orang tuamu. Sedekah untuk orang tuamu. Kalau orang tuamu punya kakak dan adik yang masih hidup, paman alias bibi, maka datangi paman dan bibimu. Berbuat baiklah kepada paman dan bibimu. Niat nyenengno orang tuamu. Karena itu adiknya orang tuamu. Itu kakaknya orang tuamu. Orang tuamu dikubur seneng. Alhamdulillah anakku soleh. Mau berbuat baik pada kakakku. Mau berbuat baik pada adikku. Kalau ternyata orang tuamu sudah meninggal tapi kakek nenekmu masih hidup, ya sudah berbuat baik pada kakek nenekmu. Pokoknya terus diapii orang tuanya dengan doa-doa kalau udah meninggal dunia dan berbuat baik pada keluarga orang tua dan sahabat orang tua. Terus dungo sama Allah, ya Allah, jadikan anak saya soleh, solihah, jangan prasangka buruk. Saya tadi ngajari begitu bukan untuk kita prasangka buruk, enggak ya. Ya biar kita sadar, kita tobat, terus prasangka baik, karena saya udah tobat, anak saya pasti insya Allah jadi anak yang soleh dan solihah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Udah saya jawab ya Mbak ya. Mbak atau Mas nih? Enggak jelas, cuma nomor. Oh Mas. Iya. Fotonya Mas soalnya. Ternyata itu Mbak yang majang foto Masnya. Ya enggak tahu lagi. Kok angelman ya. Insya Allah saya akan share doa untuk anak. Silahkan dibaca tiap hari. Doa orang tua untuk anak. Insya Allah akan saya share di YouTube dan di mana-mana. Cari sendiri. Ya. Walah, ini kok Yohan hemen to iki? Kok ana sing takok ya kaya ngene iki. Mau denger enggak? Assalamualaikum. Semoga keluarga Pak Habib selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Saya mau tanya Pak Habib. Lah mbok yo Mas Habib gitu loh ya. Pak lagi ya. Ini dampak belum semiran coklat tua nih. Saya mau tanya Pak Habib, bagaimana jika anak usia 10 tahun dilatih untuk sholat sunnah, tahajud dan duha? Sebab menurut sebagian orang jangan dulu, nanti dia barangkali bosen. Saya agak bingung juga nih, Bib, mohon arahannya. Jazakallah khairan wa iyyakum. Iya. Kalau ada orang bilang, anakmu jangan diajari baca Quran dulu, anakmu jangan diajari sholat dulu, anakmu jangan diajari tahajud dulu, nanti bosen. Nah, itu yang ngajarin kamu lagi kena godaan syaitan. Ya, nggak paham, kena godaan syaitan. Lah anehnya, jangan ajarin anakmu sholat dulu. Padahal Nabi mengatakan perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Umur 7 tahun sudah suruh merintah sholat. Jadi kalau diperintah berarti sudah bisa atau belum? Sudah. Berarti sebelum 7 tahun harus sudah dilatih.
Makanya sejak lahir sudah suruh ngajari sholat. Begitu lahir suruh ngajari untuk azan dan qomat. Allahu Akbar, telinga kanan. Qomat telinga kiri. Maksudnya apa itu? Yaitu oe. Sholat. Allahu Akbar. Qomat yang telinga kiri. Itu dari lahir sudah suruh ngajarin sholat. Masa 10 tahun tambah, jangan diajarin tahajud, jangan diajarin duha, nanti bosen. Tapi kalau nonton film dibuatkan jadwalnya. Masya Allah, ke mall dibuatkan jadwalnya. Gak ada nanti anaknya bosen ke mall, ya gak ada kan ya. Nanti anaknya bosen nonton film, gak ada. Jadi ya umur bagusnya dari sejak dini diajarin sholat, tahajud ya. Cuman mungkin rokaatnya jangan banyak-banyak dulu. Nanti bisa timbul sa'amah, bosen. Kalau rokaatnya banyak. Langsung anak kecil, nak tahajud 1000 rakaat, geleblah. Ya, anak tahajud nak 2 rakaat dulu, bapaknya 100 rakaat, anaknya 2 rakaat. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, Abi Abdullah Bakar Al-Idrus, ketika ditanya bagaimana bisa jadi ulama besar, jawabannya sederhana. Saya waktu masih kecil, saya pengen main sama ayah saya. Ayah saya lagi sholat duha. Akhirnya saya samperin ibu saya mau main sama ibu saya sholat duha. Kemudian saya samperin pelayan pembantu rumah tangga, ya ART ya. Saya samperin ART saya lagi sholat duha. Nah karena semuanya sholat duha, akhirnya saya nyamperin ibu saya, Allahu Akbar ikut sholat duha. Kan begitu. Cakep. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kalau keluar dari ulmah, tempat belajar di waktu kecil, umur 4 tahun. Belajar di waktu kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu keluar dari kalau sekarang TPA gitu. Keluar dari TPA, beliau tunanetra, itu jalan kaki keliling dari satu masjid ke masjid yang lain untuk sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu keluar dari masjid, pindah masjid yang 2 rakaat. Dalam satu hari beliau itu pagi bisa sholat sunnah 300 rakaat. Itu tunanetra loh. Ya tunanetra, dari kecil. Seorang ulama yang lain umur 3 tahun sudah tahajud sama orang tuanya. 3 tahun sudah tahajud sama orang tuanya. Jadi yang bisikin nanti anakmu bosan, ya itu mungkin pengalamannya yang ngomong. Ya pengalamannya yang ngomong. Jangan niru pengalamannya orang-orang. Tiru pengalamannya orang-orang yang soleh. Dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dari kecil Sayyidina Hasan dan Husain udah diajarin sholat. Buktinya Rasul lagi sujud, cucunya naik ke punggung. Itu bukti diajarin sholat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Masih kecil udah tahajud bersama Nabi Muhammad SAW. Karena posisinya itu salah, jadi makmum di sebelah kiri, dipindah sama Rasul di sebelah kanan. Itu masih kecil diajarin tahajud. Begitulah orang-orang soleh terdahulu, niru Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, jelas? Ya, tanya lagi. Ya, Beb ada orang sakit terus bilang, ya mati juga ridho, ini sakit banget toh. Jadi kalau mati juga nggak apa-apa saya, nggak ngerasa sakit. Sebetulnya ini ridho atau putus asa? Nah kalau itu yang tahu yang ngomong. Nah yang tahu yang ngomong, kamu nggak ikut ngerasain kok ya. Nggak boleh nuduh, yang tahu hatinya yang ngomong. Ya kita prasangka baik saja, dia termasuk golongan ridho. Kelihatannya putus asa ini. Enggak bisa kita, ya enggak bisa. Itu urusan hati, enggak bisa kira. Yang tahu hanya yang berbicara. Cuman kita bisa ngajarin, jangan minta yang seperti itu. Jadi kalau emang orang itu enggak kuat dengan kehidupan karena banyak bencana, musibah yang membuat kita jauh dari Allah Ta'ala, itu satu-satunya doa yang diizinkan adalah, ya Allah panjangkan usiaku. Kalau panjang usia itu membawa kebaikan untuk dunia dan akhiratku. Dan wafatkan aku segera kalau wafat itu baik untuk dunia dan akhiratku. Kesana bukan untuk nafsuku. Nah itu yang boleh. Ya, tapi jangan kamu coba. Besoknya kamu mati betul nyesel. Jangan gitu. Kita ini ngaku pengen panjang umur ta'atillah gitu kan ya. Maka minta ya Allah panjangkan umur ta'atillah gitu aja udah. Bahas yang enak-enak. Itu makomnya wali-wali. Kita ini masih begini kok. Saya kerja, ya, wah ini agak repot pertanyaannya. Saya belum paham, tidak berani jawab. Saya baca dulu. Sudah saya baca, nanti jawabannya menyusul.
Bismillah. Assalamualaikum Habib. Sebelum Covid ekonomi saya cukup buat bisa ngirim sangu ke orang tua. Sekarang ekonomi alhamdulillah masih ada, cuman tidak bisa ngirim lagi. Saya sedih. Wah, saya nggak percaya saya. Covid disalahkan. Ini modus Covid namanya. Sebelum Covid saya bisa kirim ke orang tua. Setelah Covid saya nggak bisa ngirim ke orang tua. Salah. Ya, lebih baik kamu kelaparan tapi kamu bisa ngirim ke orang tua. Jangan salahkan Covid. Saya yakin kalau orang ngirim ke orang tua pasti berkah. Tapi sekarang bisnis saya tidak, yang ngirimnya ya nggak usah harus sama toh. Kalau biasanya ngirim 1 juta, mungkin sekarang ngirim 10 rupiah kan bisa toh. Artinya istiqomah, walaupun nilainya berubah. Ketika kamu sungguh-sungguh pengen ngirim ke orang tuamu, Gusti mboten sare. Allah nggak pernah tidur. Allah maha hidup, maha ngerti. Pasti kamu akan ditolong. Mesti setan bisi. Oh, nyatanya gak ngono abi. Gak mungkin salah ilmunya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau sampai salah itu berarti niatmu belum benar, niat kita belum benar. Kadang kita lebih mengutamakan makan bakso daripada ngasih orang tua. Ya pengeluaranmu kurang ono toh. Pengeluarannya dikurangi kan bisa ngirim orang tua. Pemasukannya berkurang, pengeluarannya yang enggak penting dikurangi, orang tuanya dijadikan penting. Masih ingat ceritanya anak yang bakti sama orang tuanya disuruh ngambilkan susu. Dalam keadaan musim dingin yang luar biasa, akhirnya anaknya ngambilkan susu buat orang tuanya. Masuk ke kamar ternyata orang tuanya sudah tidur. Dia pegang susu di depan pintu kamar orang tuanya nunggu orang tuanya bangun. Sedangkan anaknya yang masih kecil merengek minta susu di kakinya nangis. Tidak diberikan kepada anaknya sebelum orang tuanya minum. Wis ngukurong ngono. Dan itu ukuran bekti sama orang tua seperti itu. Mengutamakan orang tua daripada anak. Lu anakku nangis. Lah ya kalau kamu tanya ukuran yang betul begitu. Itu bekti betulan. Nah kalau kita kan baru bekti-bektian. Ya nak, mas, ibumu tuh nenek tidur, habisin aja, nenek tidur. Gak apa-apa, nenek lali, ya, yang putri lali, gak apa-apa entekno nak. Ini kan model-model kita. Model kita ya bekti-bektian, baina sama wasumursat sama orang-orang soleh. Alhamdulillah. Ya, pokoknya minta doa anak soleh solehah, amin. Insyaallah kita semua juga pengen punya anak soleh solehah. Ini pada assalamualaikum, assalamualaikum Bib, udah waalaikumsalam. Gak usah WA salam-salaman. Yang milih itu loh capek gitu kan. Saya toh jawabnya kalau pas pengajian, untuk semua yang WA mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lampau sekarang dan akan datang. Nah. Ini banyak yang WA mimpi ketemu saya katanya. Saya WA mimpi ketemu, saya mimpi ketemu Habib. Saya mimpi ketemu Habib, alhamdulillah sakti betul saya. Bisa keliling ke alam mimpi gitu kan. Ada orang nanya, Habib saya kok bisa mimpi Habib kenapa? Itu berarti kamu punya hubungan dengan majelis ini. Ya, karena kamu punya hubungan, kerinduan, rasa sayang sama majelis ini, pengajian ini. Maka sama Allah Ta'ala dihibur. Ya dihibur, Allah yang hibur, insya Allah tanda baik. Ya. Pertanyaan, apa saja yang harus dipersiapkan agar jadi salah satu wali Allah? Waduh. Gampang, mau jawabannya? Saya kasih yang mau yang gampang tengah angel. Mau? Biar jadi wali Allah, mau enggak? Wani piro. Cara termudah untuk menjadi wali Allah. Dalam salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya ciri-ciri wali Allah idza ru'u dzikirallah. Kalau dilihat mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen jadi wali Allah, kita cari orang-orang yang kalau kita lihat mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cintai orang itu, selesai. Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama yang kamu
cintai. Jadi kalau kita nggak iso dadi, minimal bareng. Nok bareng berarti lah podo, selesai itu. Paham enggak ini? Jadi begini. Jenengan punya sertifikatnya Majelis Ar-Raudhah enggak? Enggak, betul kan? Enggak. Jenengan kerja di dapur enggak? Enggak. Jenengan ngurus parkir enggak? Enggak. Jenengan bayar listrik enggak? Enggak. Jenengan jawabannya enggak. Tapi cuman punya satu kata, mau bareng. Betul kan? Mau bareng. Begitu mau bareng, alhamdulillah ya dapat kopi. Betul kan ya? Alhamdulillah dapat air. Alhamdulillah dapat roti. Alhamdulillah dapat nasi bungkus berkah, ya kan ya? Alhamdulillah parkir ya ada yang jaga. Teman-teman banser itu jenengan kan nggak pernah salaman toh? Salaman Covid ya nggak tahu tuh ya. Teman-teman banser di luar yang jaga, nggak pernah minta upah, nggak pernah minta gaji yo, nggak kenal sama jenengan. Mau jaga motor jenengan, mau jaga majelis jenengan. Jenengan duduk di sini judulnya cuma rasa apa? Saya pengen bareng, saya cinta pengen bareng. Hasilnya apa yang ada di majelis ini menjadi milik jenengan. Bisa duduk di sini, enggak bayar duduknya. Listrik ya gak melu ngurus, kipas angin gak melu ngurupno. Sound system gak melu ngatur, ya cukup duduk manis. Nah kalau pengen jadi wali Allah dan mendapatkan semua fasilitas yang dimiliki wali Allah, gampang, bareng wali Allah. Nah caranya bareng bagaimana? Udah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Ya wes, tinggal mencintai wali Allah. Lawan disuruh mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kamu fakat. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Suruh mencintai Imam Ghazali, wabot. Suruh mencintai Wali Songo, wabot. Modal cinta ya kok angel. Belum meniru loh, baru cinta. Lah kalau jenengan udah bisa cinta, ya udah selesai. Jadi syarat untuk jadi wali nomor 1 cinta wali. Kalau udah cinta wali, berarti hatinya sudah sama. Kalau hatinya udah sama, ya udah selesai. Nanti berikutnya akan jalan dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu. Tambah dikit boleh ini? Ya, jawab ini loh yang WA nih. Assalamualaikum Habib. Iya, saya lanang bawa itu lagi. Oh lanang, ganti suara. Assalamualaikum Habib. Sedang nyimak Habib Novel Live. Saya mau cerita. Ketika saya rutin nyimak kajian Habib, alhamdulillah hidup tenang, semangat ibadah muncul dan problematika hidup terasa ringan. Alhamdulillah. Tapi ya, tapi kalau saya sedang khilaf dan gak nyimak video-video Habib, kok ada saja masalah. Hidup merasa susah, semua serba suram. Masya Allah. Mohon doanya ya Bib, agar istiqomah. Kalau ada waktu boleh juga share tips biar istiqomah dengan ulama Bib. Terima kasih, amin. Iya. Ya, ini memang pertanyaan klasik. Memang orang itu kalau kumpul, ya jadinya enak. Nah kalau pisah itu enggak enak. Nah itu berarti bukti kalau dirimu sudah merasakan enaknya majelis. Ya, enaknya majelis. Nyimak saya kan bukan nyimak saya kan enggak sendiri, saya kan bersama orang banyak. Jadi ketika jenengan nyimak video kajian saya, sebetulnya jenengan lagi berada dalam majelis. Ketika berada dalam majelis, otomatis dibuat enak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mau jadi tamu-tamunya Allah, dalam naungannya Allah, dalam perlindungannya Allah. Begitu gak mau lagi ke majelis, wow jadi abot, dipikul dewi. Ini kan dipikul orang banyak, gak kerasa. Nah kalau sendiri ya capek, lemah, ya susah dan lain sebagainya. Makanya paling enak menyelesaikan masalah hidup, yaitu kumpul sama orang soleh. Siapa orang soleh? Lah kalau yang hadir majelis ini bukan orang soleh, cari orang soleh di mana lagi? Jadi saya kalau ditanya, Beb orang soleh mana? Lagi saya teko pengajian ini gitu orang soleh, aku golek orang soleh neng di. Kalau yang hadir pengajian ini bukan orang soleh, lantas mau cari orang soleh di mana? Ya ini yang bisa pengajian cari ilmu ini orang soleh. Masalah soleh tingkat A, KW 10, 100 lain masalah. Ojo seneng saya awakmu. Alhamdulillah tuh kita udah minas solehin, tapi kan kelompok yang bagian KW berapa kan ya sadar di diri.
Oh, punya syahadat itu udah soleh. Sholat itu soleh. Cinta ilmu itu orang soleh. Alhamdulillah. Bisa mencintai orang soleh berarti orang soleh. Terakhir. Mohon jangan disebut nama pengirim, Bib. Ora tahu. Wah, gak pernah saya nyebut nama pengirim. Gak pernah toh? Gak pernah, kecuali Ustaz Iis. Maaf Bib, mau nanya. Kalau ada orang hutang dan sudah jatuh tempo sampai bertahun-tahun. Wah, kasus ini. Padahal janjinya dalam hitungan hari dilunasi. Tapi sampai sekarang sepertinya enggak ada etikat untuk melunasinya. Karena setiap ditagih alasannya enggak punya uang. Padahal sebenarnya dia punya aset yang bisa untuk melunasin hutangnya. Bagaimana sikap saya, Bib? Terima kasih. Gampang, ojo mbok tagih. Lawang sudah tahu kalau ditagih enggak pernah mau bayar, ditagih bilang enggak punya uang. Lah, kan kamu buat masalah sendiri. Udah tahu orang seperti itu mbok tagih terus, tiwas kesel, mati ngadeg nggo. Capek. Enggak usah, nomor 1 jangan ditagih. Saya enggak suruh mengikhlaskan ya. Mesti abot, ikhlaskan abot. Belum makom. Belum makom. Jangan ditagih. Yang kedua, kamu maafkan dia. Karena kalau tidak kamu maafkan, gak sadar-sadar. Bagaimana dia bisa dapat hidayah sementara dia menzalimi kamu? Gak bisa. Gak sadar-sadar. Tiap hari dongakno, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia. Buktikan kamu maafkan dengan mendoakan dia. Ayo sanggup gak? Utang gak dilunasno loh. Saya gak nyuruh kamu mengikhlaskan duitmu loh. Doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi walimu. Jadi wali lah mesti bayar. Betul gak? Iya. Ya Allah, jadikan dia walimu. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, Bib. Tapi kalau melihat gelagatnya itu enggak mungkin jadi wali, Bib. Sudzon ya. Sudzon, enggak mungkin jadi wali, sudzon. Orang doa harus husnudzon, selalu prasangka baik kepada siapa? Bukan kepada manusianya. Lawang yang namanya orang enggak kenal Allah jadi muslim aja banyak kok. Banyak enggak? Banyak, karena yang ngasih hidayah siapa? Allah. Kalau kamu menganggap dia nggak mungkin bisa berubah, berarti kamu meremehkan Tuhanmu. Itu kejahatan yang luar biasa itu. Menganggap Allah nggak mampu, kan ngeri, luar biasa. Ya Allah, engkau maha mampu, ya Allah, optimis. Terus, ojo mbok tagih. Nah, nanti kalau udah seperti itu, Allah akan kasih kamu rezeki yang lebih banyak dari yang pada yang dia belum bayar itu. Kok bisa begitu, Beb? Iya. Ya, karena yang halal gak mungkin hilang. Yang halal gak mungkin hilang. Nanti akan datangnya dari arah yang lain. Nah, atau mungkin jangan-jangan kamu dulu ngutangi dari uang haram. Nah, kalau dari uang haram yang kamu hutangkan ke dia, ya pantas gak dibayar-bayar. Pantas. Jangan salahkan dia dulu, cek dirimu, itu haram ndak uangnya. Kalau uangnya haram ya alhamdulillah, gak usah bayar sisan. Biar hilang sekalian, ngapain yang haram balik. Jadi cek diri kita, itu uang halal atau haram. Yang kedua jangan ditagih karena menghabiskan energi. Yang ketiga doakan yang baik-baik orang tersebut. Mesti angel ki jawaban nih. Angel susah. Wah gak enak cari Habib yang lain, gak apa-apa. Sorry ya Mas ya. Saya buat Anda untuk menghibur orang banyak. Alhamdulillah. Ceramah Habib bikin kami para jamaah adem. Wah tersipu-sipu malu saya. Sopo ki lanang meneh. Masya Allah. Fans Habib Novel itu laki-laki. Jangan suudon dulu dikira perempuan. Lanang. Bib, kalau kita berniat dan berhasil melakukan hal yang membahagiakan orang tua. Namun dengan harta yang syubhat. Hukumnya gimana Bib? Ya syubhat. Al-syubhatu syubhatu. Ya. Kalau yang syubhat ya hukumnya syubhat. Makanya ada doanya biar yang syubhat jadi halal. Waduh, larang meneh. Mestinya jangan di-share ini. Ya Allah, ini anak kan bekti sama orang tua. Rezeki yang didapat syubhat, kecampur-campur gitu, halal haram campur-campur. Lah yang dikasihkan orang tuanya juga syubhat, enggak jelas ini halal apa campur-campur. Nah, biar jadi halal yang buat orang tua, biar jadi halal yang buat anak. Caranya gimana? Ono tunggu nih. Tolong jangan dihafalkan. Ya Allah,
tolong jadikan rezeki yang aku terima ini, yang aku bagikan, bagian dari rezeki yang halal. Sono. Paham tak? Yang dimasak, bagian rezeki yang halal. Mungkin yang haram, dadi apa lah, dadi uyuh, dadi apa, enggak paham. Jadi minta yang dimakan, diminum, dibagikan ke orang tua keluarga, jadikan ini bagian dari rezeki yang halal. Allahumma jahada, ya Allah jadikan ini dari bagian rezeki yang halal. Tapi niat cari halal benar, paham ya? Tapi karena kita nggak tahu mana halal, mana haram, minta sama Allah, ya Allah jadikan ini bagian rezeki yang halal. Kata para ulama itu solusi, termasuk kalau disuguhi. Habib Novel ki sugane halal apa haram ya? Cetha iki. Insyaallah Allahumma ij'al hadza min halali. Ya Allah jadikan ini yang disuguhkan Habib Novel rezeki yang halal. Rezeki yang enggak apa-apa maca donga ngono, enggak apa-apa enggak tersinggung enggak aku. Boleh-boleh aja kita berdoa, tapi ojo banter-banter. Kalau banter-banter menyinggung perasaan yang nyuguhi. Wah, kamu disuguhi rentenir. Ada tetangga rentenir tapi dia juga jualan barang-barang halal. Kamu ke sana sugi makan, dongane bengok. Ya Allah, jadikan suguhannya ini yang halal ya Rob. Diusir awakmu. Mulia kan mulia. Itu bukan untuk diterangkan di dalam hati, jangan nyinggung orang lain. Bukan waktunya untuk nasihati. Waktu nasihatin waktu yang lain. Terakhir, enggak ente-ente iki. Insyaallah. Menyenangkan. Dan ini doa minta rezeki lunas hutang sekabeh ngono utungane. Termasuk yang lagi ngomong ini. Bismillah, acak. Oh, yang tadi itu loh, yang apa namanya, yang sadar dulu bukan anak baik pada orang tua, sering tidak taat. Ini saya nggak sengaja asal, tak ngono, munggah buka nih, metu dhek meneh. Terus dia menjawab, matur suwun beb, masya Allah. Sami-sami jazakumullah khairan, karena engkau sudah baik memberi untuk orang banyak, tak kasih foto satu. Ya. Lanang, asli lanang. Apa perlu tak screenshot lanang? Iya. Alhamdulillah. Wah ini. Habib, apakah kedua orang tua yang jarang beribadah ketika mendoakan anak-anaknya tetap diijabah sama Allah? Wah, ini jawabannya kudu pinter. Doanya orang tua buat anak itu pasti kabul. Mau orang tuanya model seperti apapun, kalau mendoakan untuk anaknya pasti kabul. Paham ya? Nah, doa itu bagian dari ibadah. Doa mukhul ibadah. Jadi kalau ada orang tua ibadahnya belum bagus, tapi udah rajin mendoakan anak, itu termasuk orang tua yang lumayan bagus. Karena banyak orang tua yang ibadahnya bagus, gak tahu mendoakan anaknya. Mau cekan atau bu, cekan. Ibu-ibu itu coba doanya buat anaknya apa? Ayo. Bu, mana yang lebih sering kamu baca? Doa melunaskan hutang atau doa untuk anak? Yang mana? Itu ada orang tua yang ibadahnya belum bagus. Hidupnya masih maksiat. Tapi dia di mana-mana doa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti aku. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, anak yang solihah. Ini orang hatinya sudah baik, lisannya udah baik. Mungkin ada perbuatannya yang belum baik. Kekuatan doa itu luar biasa. Maka tadi saya katakan nomor satu kitanya harus bawa ke Allah. Bawa ke Allah kan kalau udah pengen punya anak yang soleh. Itu berarti udah dibawa ke Allah. Meskipun tingkat bawanya belum maksimal. Anaknya gak diurusin dunia. Aku wong elek, anakku kudu dadi wong soleh. Gak ngomong anakku dadi wong sugih. Lain. Dia pikirannya soleh. Doa yang begini jebol langit. Terus akan terbuka pintu langit buat dia. Anaknya akan jadi baik. Anaknya akan jadi baik. Makanya doakan anakmu terus. Jangan putus asa untuk mendoakan anak-anak kita. Terakhir, kata entek ya. Wah ini pertanyaan jujur. Saya bacanya juga rodok bingung. Tapi tidak apa. Nama enggak boleh dibaca. Usia saja ya. Umur 25 tahun. Saya suka zikir dan suka kumpul dengan orang soleh. Tetapi saya punya sisi buruk, suka nonton bokep tentang gay.
Ya, big seksual. Sambil nonton saya biasa bersolawat. Ini jujur, ini kan problem ya. Nah, boleh, ketawa boleh. Tapi jangan mentertawakan. Oke. Pertanyaannya bagus. Nah, sambil nonton saya biasa bersolawat. Kadang saya malu dengan kepribadian saya. Lah ya, aku kok kayak gini ya. Jadi dia bingung, ya solawat tapi kok ya nonton kayak ini. Ini orang jujur. Saya suka sama orang jujur. Nah, saya belum pernah berpacaran. Apa itu? Gak tau pacaran, gak kayak awakmu. Kamu yang guyu-guyu itu kalah sama dia nih. Niat tetapi belum. Saya bismillah niat. Tetapi belum dipertemukan dengan seorang wanita. Masya Allah. Mohon sarannya biar gak nonton bokep lagi. Aku gak tahu loh bokep ke apa, gak paham aku. Semakin rajin bersolawat, maka godaan semakin berat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan penutup ya. Sungguh menghebohkan dunia maya. Boleh saya jawab? Boleh. Ya. Jadi manusia itu ada pikiran, ya, ada hati, ya, ada fisik. Jadi kalau hatinya sudah baik, ya belum tentu nggak punya nafsu. Ya, kalau nggak punya nafsu tambah medeni. Ustadz punya nafsu, Habib punya nafsu, manusia punya nafsu. Tapi nafsunya harus dikendalikan. Jadi wajar saja kalau matanya itu punya nafsu itu wajar. Kalau matanya dibiarkan itu enggak wajar. Betul kan ya? Kalau ternyata tangannya punya nafsu ya wajar. Mulutnya punya nafsu wajar. Kalau dilepaskan nafsunya itu tidak wajar. Maka saya senang tadi jenengan tanya. Enggak ada yang salah dengan dirimu, enggak ada yang salah. Yaitu adalah proses untuk menata diri. Proses menata diri. Engkau sudah sadar, saya kok masih suka begini ya. Saya kok solawatan tantangannya tambah berat, jelas. Semakin kamu banyak solawat, setannya juga akan semakin kenceng. Setannya akan semakin goda kamu. Lewatin tahap itu, maju terus, solawat terus. Sampai setannya sebel. Wes, ganti teknik, ganti siasat. Nanti setannya akan merubah siasat. Ya, Beb, biar gak nonton bokep. Bokep apa gak paham aku. Biar nontonnya bagus-bagus gitu kan ya. Caranya bagaimana? Ya caranya harus memberanikan diri. Memberanikan diri mata ini gitu ya. Matikan lagi. Atau alihkan. Kalau memang masih suka nonton yang seperti itu, begitu ada keinginan untuk nonton yang seperti itu, alihkan, lari di tempat. Nyatanya sholawat masih jalan kok. Betul kan ya? Ya lari di tempat. Olahraga akan berubah karena nafsu ya. Nafsu itu sifatnya tubuh. Sifatnya tubuh. Kalau tubuhnya dialihkan selesai. Iki pengalaman iki ngawur awakmu. Loh iya pengalaman ngadepi nafsu umurku 45 kan ya. Pengalaman ngadepi nafsu. Contoh-contoh yang nyata. Jenengan nafsu makan. Pengen makan. Koyok-koyoknya pengen makan gitu ya. Kan bisa tiba-tiba jadi nggak nafsu. Betul kan ya? Karena teralihkan nonton film apik, filmnya disuguhi sego goreng paling enak. Nanti dulu. Nah itu kan namanya nafsunya teralihkan. Alihkan nafsumu. Nah yang tahu cuman kamu, saya nggak ngerti. Apa yang paling bisa membuat kamu teralihkan yang mana? Kalau solawat masih belum bisa mengalihkan kamu dari nonton yang haram, solawatnya tetap jalan, tapi alihkan itu dengan yang bisa mengalihkan kamu pada yang haram saat itu. Misalnya apa? Yo melayu di tempat. Jangan WA, Bib, alhamdulillah sudah saya praktekkan, ojo ngono ya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu jodoh yang solehah, amin. Ya toh, sing takok lanang meneh toh, lanang. Wah ini. Ya. Ada yang minta itu ijazah galon. Ijazah galon lagi viral. Semua pada buat galon, ditulisi utang lunas. Ya. Galon di celengan. Insya Allah kabul semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Bib mau nanya, saya ibadah kok berat sekali, gimana cara agar bisa istiqomah ibadah dengan khusyuk, sukron Habib? Ya, sama-sama sukron. Ya. Ibadah berat itu karena sendiri. Ibadah berat itu karena sendiri. Maka jangan ibadah sendiri, kalau ibadah berjamaah. Berjamaah itu bisa janjian sama teman, kontak-kontak teman sama keluarga ya. Ibadah berjamaah itu akan jadi ringan. Nabi Dawud alaihissalam pun diajarkan sama Allah Ta'ala untuk zikir enggak sendiri. Ya jibalu awibi. Hei gunung-gunung, kalian semua ya tasbih sama Dawud. Dikancani Nabi Dawud ditemani untuk ibadah, ditemani tasbih. Maka kalau kita itu masih lemah ketika sendiri, ajak yang lain. Nanti kalau ajak yang lain jadi semangat. Contoh berangkat pengajian, sendiri kadang setannya banyak. Saya ini kalau enggak bareng jenengan, setan saya banyak. Banyak, berat, mau ngajar itu setannya wakeh. Tapi kalau udah orang banyak begini kan, saya jadi ringan. Jadi saya ringan bukan gara-gara sayanya, karena ada banyak orang yang bersama saya wenteng. Kalau kita bareng-bareng, makanya usahakan punya teman. Usahakan punya teman yang nemeni ibadah. Nemeni ibadah. Partner, kalau kerja ada partnernya senang, makan ada partnernya senang. Ibadah juga cari partner. Insya Allah nanti jadi berkah dan manfaat. Amin. Udah jam 10 kurang 10 ini melanggar jadwal saya ini, tapi tidak apa-apa ya. Alhamdulillah 1,5 jam, betul? Kurang lebih 1,5 jam, hampir ya. Udah jelas semua ibu-ibu? Bu, ibu, mau anaknya soleh solihah atau enggak soleh solihah? Dah istighfar ya bu. Sadar atau salahnya banyak? Kok tersinggung kenapa? Ya ini saya ngomong ke ibu-ibu ini termasuk juga untuk saya bapak-bapak ya. Jadi anak-anak kita ini karena kesalahan kita kurang niat ke Allah Ta'ala. Perbaiki. Enggak ada waktu terlambat. Nasi bungkus berkah siap dibagikan. Kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya kita baca satu Al-Fatihah untuk semua saudara kita yang telah meninggal dunia di minggu-minggu ini. Mudah-mudahan di alam barzah sana dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Khususan akhina Muhammad Sultan Aulia yang meninggal di Lombok. Mudah-mudahan akhina Sultan di alam barzah sana dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Dijadikan keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang tabah, keluarga yang terus bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kemudahan dalam melanjutkan kehidupan, diberi kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam segala hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua panjang umur fi taatillah, sehat wal afiyah, dan kelak meninggal dengan husnil khatimah. Ala dzini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa yang biasa baca ya. Ya Rabbana tarafna bi anna naktarafna wa annana asrafna ala al-ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الطفس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي
واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلات وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pesan saya buat semua teman-teman saya sebangsa dan setanah air dimanapun berada, ya, pesan saya untuk teman-teman saya sebangsa dan setanah air dimanapun berada, selalulah optimis, selalulah berpikir positif, selalulah berpikir yang enak. Yang enggak enak itu sampah. Kalau kita mikir yang enggak enak, berarti kita ngumpulkan sampah ke diri kita. Akhirnya hidup kita enggak enak. Mikir yang enak-enak, mikir yang positif, berarti kita lagi ngumpulkan pemandangan indah di sekitar kita. Kalau pemandangan di sekitar kita indah, maka hidup kita akan bersemangat, hidup kita akan nikmat. Apapun kondisinya, pokoknya mikiro sing ape-ape, mikiro sing enak. Pasti insya Allah kita akan mendapatkan lebih enak dari apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan itu, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.